Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Pernahkah terbayangkan bahwa ribuan tahun yang lalu peradaban kuno telah menciptakan mesin-mesin canggih yang bahkan masih menakjubkan hingga saat ini? Dari kereta penunjuk arah selatan yang menggunakan sistem roda gigi diferensial rumit, hingga astrolabe yang mampu memprediksi posisi benda-benda langit dengan akurasi mengagumkan, teknologi kuno ini menantang persepsi tentang kemampuan ilmiah dan teknis zaman dahulu. Temuan-temuan ini bukan hanya artefak bersejarah biasa, melainkan bukti nyata kejeniusan dan inovasi yang telah ada sejak ribuan tahun silam. Mereka mengungkap rahasia-rahasia peradaban lampau yang selama ini tersembunyi dan menginspirasi kita untuk melihat kembali warisan teknologi dengan cara yang sama sekali berbeda. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 15 mesin kuno paling canggih yang pernah diciptakan. Mengungkap keajaiban teknologi dari masa lalu yang menginspirasi teknologi modern sekarang ini. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Kereta penunjuk arah selatan Luyong. Kereta penunjuk arah selatan yang juga dikenal sebagai kereta kuda yang menunjuk ke selatan merupakan penemuan mekanis yang luar biasa dari Tiongkok kuno. Diciptakan sekitar abad ketiga sebelum Masehi, alat ini menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi yang mengagumkan untuk zamannya. Kereta ini terdiri dari sebuah figur atau boneka di bagian atas yang selalu menunjuk ke arah selatan, tidak peduli bagaimana kereta itu berputar atau bergerak. Mekanisme ini menggunakan sistem roda gigi diferensial yang rumit yang memungkinkan penunjuk tetap mengarah ke selatan meskipun kereta berbelok atau bergerak ke jalan yang berkelok-kelok. Sistem roda gigi diferensial yang digunakan dalam kereta penunjuk arah selatan merupakan salah satu contoh paling awal dari mekanisme tersebut dalam sejarah teknologi. Prinsip kerjanya melibatkan serangkaian roda gigi yang terhubung sedemikian rupa sehingga perbedaan kecepatan antara roda gigi kiri dan kanan kereta digunakan untuk mempertahankan orientasi penunjuk. Ketika kereta berbelok, roda di sisi luar berputar lebih cepat daripada roda di sisi dalam. Dan perbedaan ini ditransmisikan melalui sistem roda gigi untuk memutar penunjuk dengan jumlah yang tepat untuk mengimbangi belokan kereta. Kecanggihan mekanis kereta penunjuk arah selatan mencerminkan pemahaman mendalam orang Tiongkok kuno tentang prinsip-prinsip mekanika dan rekayasa. Penemuan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat navigasi yang efektif, tetapi juga menjadi simbol keunggulan teknologi Tiongkok pada masa itu. Meskipun awalnya digunakan untuk tujuan navigasi dan mungkin juga untuk fungsi seremonial, prinsip-prinsip yang mendasari mekanisme ini memiliki pengaruh yang jauh melampaui penggunaan aslinya. Sistem roda gigi diferensial yang dikembangkan untuk kereta penunjuk arah selatan akhirnya menjadi komponen kunci dalam industri otomotif modern. Menunjukkan bagaimana inovasi kuno dapat memiliki dampak yang bertahan lama pada teknologi masa depan modern. Jam air Yunani. Jam air Yunani atau klepsydra merupakan alat pengukur waktu kuno yang menggunakan aliran air untuk mengukur waktu dengan presisi. Meskipun berasal dari peradaban Mesir dan Babilonia kuno, orang Yunani mengembangkan dan menyempurnakan teknologi ini secara signifikan. Versi awal klepsydra terdiri dari wadah sederhana dengan lubang kecil di bagian bawah yang memungkinkan air mengalir keluar dengan kecepatan yang relatif konstan. Orang Yunani menggunakan alat ini terutama untuk mengukur periode pendek, seperti membatasi panjang pidato di pengadilan Athena atau mengatur waktu dalam debat publik. Eusebius dari Alexandria, seorang insinyur dan matematikawan Yunani yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi, membuat terobosan besar dalam desain klepsydra. Ia merancang sistem yang canggih untuk mengatasi masalah utama jam air sebelumnya, yaitu penurunan tekanan air seiring berkurangnya volume dalam wadah. Eusebius mengembangkan mekanisme yang mempertahankan aliran air yang konstan, menghasilkan pengukuran waktu yang lebih akurat. Selain itu, ia menambahkan tampilan yang rumit termasuk dial dengan penunjuk yang bergerak, gigi,
dan bahkan fitur bergerak atau suara bel untuk menandai berlalunya waktu. Inovasi Ctesibios membuka jalan bagi pengembangan lebih lanjut dari jam air Yunani. Klepsidra yang lebih canggih mulai menggabungkan elemen astronomi, memungkinkan pengukuran waktu yang lebih panjang dan menampilkan pergerakan benda langit. Beberapa jam air bahkan dilengkapi dengan mekanisme otomatis yang dapat mengisi ulang wadah air, memungkinkan operasi berkelanjutan. Meskipun akhirnya digantikan oleh teknologi pengukuran waktu yang lebih akurat, Klepsidra Yunani memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yunani kuno. Balista. Balista adalah senjata misil kuno yang mampu melontarkan proyektil besar dengan jarak jauh dan akurasi tinggi. Berasal dari bahasa Yunani, balo yang berarti melempar, balista dikembangkan dari senjata Yunani yang lebih awal dan kemudian disempurnakan oleh bangsa Romawi. Mekanisme balista menggunakan dua pengungkit dengan pegas torsi, alih-alih lekutan, dengan pegasnya terdiri dari beberapa putaran unting yang terbelit. Sistem tensi ini menghasilkan kekuatan yang besar untuk melontarkan proyektil, baik berupa anak panah besar maupun batu bulat dalam berbagai ukuran. Balista menjadi senjata pengepungan yang paling efektif dalam peperangan kuno, terutama digunakan oleh pasukan Romawi. Keunggulan utama balista adalah akurasinya yang tinggi dibandingkan mesin pengepungan lainnya, memungkinkan penargetan yang presisi terhadap pertahanan musuh seperti tembok, menara, dan gerbang. Julius Caesar misalnya, sering menggunakan balista selama kampanye militernya di Gaul dan Britania, menunjukkan efektivitas senjata ini dalam strategi militer Romawi. Kemampuan balista untuk melontarkan proyektil berat dengan jarak jauh membuatnya menjadi alat yang sangat berharga dalam pengepungan dan pertahanan benteng. Seiring waktu, balista mengalami evolusi dan pengembangan. Versi yang lebih kecil dan portable dari balista seperti Scorpio dikembangkan untuk penggunaan di medan perang yang lebih dinamis. Meskipun akhirnya digantikan oleh senjata yang lebih canggih seiring perkembangan teknologi perang, balista tetap menjadi simbol keunggulan teknologi militer kuno. Kemampuannya untuk menggabungkan kekuatan, akurasi, dan jangkauan membuat balista menjadi senjata yang ditakuti dan dihormati di medan perang kuno, memainkan peran penting dalam banyak kampanye militer dan pengepungan yang menentukan jalannya sejarah. Skrup Archimedes. Skrup Archimedes adalah penemuan revolusioner yang dikaitkan dengan Archimedes, seorang matematikawan dan insinyur jenius dari Syracuse, Yunani kuno pada abad ketiga sebelum Masehi. Alat ini terdiri dari permukaan helix yang melingkar di sekitar poros silinder pusat, biasanya terbuat dari kayu. Saat poros diputar, ujung bawah skrup yang terendam dalam air akan mengangkat air ke atas sepanjang spiral, memungkinkan pemindahan air dari level yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Desain sederhana namun efektif ini memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika dasar untuk mengatasi masalah pengangkatan air yang telah lama menantang peradaban kuno. Meskipun sering dikaitkan dengan Archimedes, beberapa sejarawan berpendapat bahwa alat ini mungkin sudah ada sebelumnya dan Archimedes hanyalah menggambarkan dan menyempurnakan desainnya. Terlepas dari asal-usulnya yang tepat, skrup Archimedes segera menjadi alat yang sangat penting dalam irigasi pertanian, terutama di sepanjang sungai Nil di Mesir kuno. Kemampuannya untuk mengangkat air secara efisien dari sungai ke saluran irigasi memungkinkan perluasan lahan pertanian dan peningkatan produktivitas. Selain itu, skrup ini juga digunakan untuk mengeringkan tambang dan kapal, menunjukkan keserbagunaan dan nilai praktisnya dalam berbagai aplikasi. Keunggulan skrup Archimedes terletak pada kesederhanaannya, ketahanan, dan efisiensinya. Bahkan setelah lebih dari 2000 tahun sejak penemuannya, prinsip dasar skrup Archimedes masih digunakan dalam berbagai industri modern. Dalam pengelolaan air limbah, versi yang lebih besar dan canggih dari skrup ini digunakan untuk mengangkat dan mengalirkan air kotor. Di silo biji-bijian, skrup vertikal membantu dalam pemindahan dan pengisian material curah. Yang lebih inovatif lagi, skrup Archimedes telah diadaptasi untuk pembangkit listrik tenaga air skala kecil
di mana aliran air yang turun melalui sekrup menghasilkan energi kinetik yang diubah menjadi listrik. Kelangsungan dan adaptasi teknologi kuno ini menunjukkan kejeniusan desainnya yang abadi dan relevansinya yang berkelanjutan dalam memecahkan masalah praktis hingga hari ini. Mesin uap Hero. Mesin uap Hero, yang juga dikenal sebagai Aioli Pile, merupakan salah satu perangkat pertama yang tercatat menggunakan tenaga uap dalam sejarah teknologi. Diciptakan oleh Hero dari Alexandria, seorang ahli matematika dan mekanika Yunani, pada sekitar tahun 75 Masehi, Aioli Pile menunjukkan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip mekanika fluida dan termodinamika. Perangkat ini terdiri dari sebuah bola logam berongga yang dipasang pada sepasang tabung horizontal yang terhubung ke ketel air. Ketika air di dalam ketel dipanaskan hingga mendidih, uap yang dihasilkan dialirkan melalui lubang ke dalam bola. Cara kerja Aioli Pile cukup sederhana, namun menakjubkan untuk zamannya. Uap yang masuk ke dalam bola kemudian keluar melalui dua nozzle bengkok yang terletak pada sisi berlawanan dari bola. Ketika uap keluar dengan kecepatan tinggi melalui nozzle-nozzle ini, gaya reaksi yang dihasilkan menyebabkan bola berputar pada porosnya. Prinsip ini sebenarnya merupakan demonstrasi awal dari hukum ketiga Newton tentang gerak, yang menyatakan bahwa setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, meskipun hukum ini baru dirumuskan secara formal berabad-abad kemudian. Meskipun Aioli Pile Hero sering dianggap sebagai mainan atau alat demonstrasi ilmiah daripada mesin praktis, penemuan ini memiliki signifikansi historis yang besar. Aioli Pile menjadi cikal bakal pengembangan teknologi mesin uap di masa depan dan menginspirasi para ilmuwan dan insinyur generasi berikutnya untuk mengeksplorasi potensi tenaga uap. Hero sendiri menulis 3 buku tentang mekanika dan sifat-sifat udara yang mencakup penjelasan tentang Aioli Pile dan berbagai penemuan mekanis lainnya. Meskipun butuh waktu hampir 2000 tahun sebelum mesin uap praktis dikembangkan untuk penggunaan industri, kontribusi Hero dalam memperkenalkan konsep dasar penggunaan uap sebagai sumber tenaga mekanik tidak dapat diabaikan dalam sejarah perkembangan teknologi. Astrolabe. Astrolabe merupakan instrumen astronomi kuno yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dikembangkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, astrolabe awalnya berasal dari peradaban Yunani kuno. Namun, alat ini mencapai puncak penyempurnaannya di tangan para ilmuwan muslim pada zaman keemasan Islam. Para astronom muslim seperti Al-Fazari, Al-Biruni, dan Al-Sufi memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan dan pemanfaatan astrolabe. Mereka memperluas fungsi astrolabe tidak hanya untuk keperluan astronomi, tetapi juga kebutuhan praktis seperti penentuan waktu sholat dan arah kiblat. Astrolabe memiliki beragam fungsi yang menjadikannya instrumen serbaguna dalam astronomi dan navigasi. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur ketinggian benda langit, menentukan waktu berdasarkan posisi matahari dan bintang, menghitung posisi planet, serta menemukan garis lintang saat berlayar. Selain itu, astrolabe juga berfungsi untuk memecahkan persoalan segitiga bola astronomi, menentukan arah mata angin, dan bahkan digunakan dalam astrologi untuk membuat horoskop. Keberagaman fungsi ini menjadikan astrolabe sebagai semacam komputer analog primitif yang sangat berharga bagi para ilmuwan dan penjelajah pada masanya. Pengaruh astrolabe terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan eksplorasi sangatlah besar. Selama berabad-abad, astrolabe menjadi alat utama dalam penelitian astronomi, navigasi laut, dan pemetaan geografis. Penggunaan astrolabe memungkinkan para pelaut untuk menentukan posisi mereka di laut dengan lebih akurat, yang pada gilirannya mendorong era penjelajahan besar-besaran. Di bidang astronomi, astrolabe membantu para ilmuwan dalam mengamati dan memprediksi pergerakan benda-benda langit dengan presisi yang lebih tinggi. Kincir angin Persia. Kincir angin Persia yang muncul sekitar abad ke-7 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Iran, merupakan inovasi penting dalam pemanfaatan energi angin untuk kerja mekanis.
Desain unik kincir angin ini terdiri dari poros vertikal dengan bilah kayu atau layar yang terpasang dalam struktur menyerupai menara. Struktur ini biasanya terbuat dari tanah liat, jerami, dan kayu dengan ketinggian mencapai 15-20 meter. Berbeda dengan kincir angin Eropa yang memiliki bilah besar berputar secara horizontal, desain vertikal kincir angin Persia sangat cocok untuk kondisi lingkungan di dataran tinggi Iran yang kering dan keras, di mana angin kencang bertiup secara konsisten dari arah yang sama selama musim panas. Fungsi utama kincir angin Persia adalah untuk menggiling biji-bijian, terutama gandum, menjadi tepung untuk pemompa air. Sistem kerjanya memanfaatkan energi kinetik angin yang ditangkap oleh bilah atau layar, kemudian diubah menjadi gerakan mekanis untuk menggerakkan batu penggiling atau pompa air. Setiap kincir angin biasanya terdiri dari 8 ruang, masing-masing menampung 6 bilah. Efisiensi desain ini memungkinkan kincir angin tetap beroperasi bahkan dalam kondisi angin yang relatif rendah. Jadikannya sangat cocok untuk daerah dengan karakteristik angin yang bervariasi. Kincir angin Persia tidak hanya berfungsi sebagai alat produksi, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Di beberapa daerah seperti Nastifan di timur laut Iran, kincir angin kuno masih beroperasi hingga saat ini, menjadi saksi sejarah teknologi yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Meskipun penggunaannya untuk produksi telah berkurang karena adanya teknologi modern, kincir angin Persia tetap menjadi warisan budaya yang penting dan objek wisata yang menarik. Keberadaannya mengingatkan kita pada kecerdikan dan inovasi peradaban kuno dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Pantograf. Pantograf merupakan perangkat mekanis yang berakar pada zaman Yunani kuno. Namun penggunaannya secara luas dimulai pada abad ke-17. Alat ini terdiri dari serangkaian batang yang terhubung membentuk jajar genjang dengan prinsip kerja berdasarkan teorema Thales. Struktur dasarnya terdiri dari 4 batang yang membentuk paralelogram dengan titik pivot di tengah, memungkinkan pergerakan yang presisi dan proporsional. Fungsi utamanya adalah untuk mereplikasi, memperbesar, atau memperkecil gambar, desain, atau pola dengan akurasi tinggi tanpa mengubah proporsi aslinya. Cara kerja pantograf bergantung pada pengaturan panjang batang dan posisi titik gambar. Dengan mengubah rasio panjang batang, pengguna dapat mengatur skala pembesaran atau pengecilan yang diinginkan. Saat ujung tracer pantograf digerakkan mengikuti kontur gambar asli, ujung pensil di sisi lain akan menghasilkan salinan dengan ukuran yang berbeda namun tetap proporsional. Keunggulan pantograf terletak pada fleksibilitasnya dalam menghasilkan berbagai skala, mulai dari 2:1 hingga 20:1 atau lebih, tergantung pada desain dan pengaturannya. Sebelum era teknologi digital, pantograf menjadi alat yang sangat berharga bagi berbagai profesi. Seniman menggunakannya untuk memperbesar sketsa menjadi lukisan besar, arsitek memanfaatkannya untuk menyalin dan mengubah skala rencana bangunan, sementara insinyur mengaplikasikannya dalam desain mekanis. Meskipun penggunaannya telah berkurang dengan adanya teknologi fotokopi dan pencetakan digital modern, pantograf masih digunakan dalam beberapa aplikasi khusus seperti dalam industri ukiran dan pembuatan medali, di mana presisi dan sentuhan tangan masih sangat dihargai. Derek roda injak Yunani. Derek roda injak Yunani merupakan inovasi penting dalam teknologi konstruksi kuno yang memungkinkan pengangkatan beban berat untuk pembangunan struktur monumental. Perangkat ini terdiri dari roda kayu besar berdiameter sekitar 4-5 meter yang dipasang secara horizontal pada kerangka kayu. Sebuah drum atau poros dipasang di tengah roda dengan tali atau kabel yang dililitkan di sekitarnya. Beban yang akan diangkat diikatkan pada salah satu ujung tali, sementara ujung lainnya terhubung ke drum. Prinsip kerjanya memanfaatkan tenaga manusia, di mana 2-4 orang pekerja berjalan di dalam roda, menyebabkannya berputar dan menggulung tali pada drum, sehingga mengangkat beban secara perlahan namun efektif.
Penggunaan derek roda injak ini sangat penting dalam pembangunan struktur-struktur ikonik Yunani kuno, terutama pada periode klasik atau abad ke-5 sebelum Masehi. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah pembangunan Parthenon di Akropolis Athena yang berlangsung dari 447 sampai 432 sebelum Masehi. Derek ini memungkinkan pengangkatan balok-balok marmer berat ke ketinggian yang diperlukan untuk membangun kolom-kolom dan entablatur kuil yang megah tersebut. Selain Parthenon, teknologi ini juga digunakan dalam konstruksi berbagai kuil dan bangunan publik lainnya di seluruh dunia Yunani, termasuk di Korintus, Olimpia, dan Delphi. Keberhasilan derek roda injek Yunani dalam proyek-proyek konstruksi besar menyebabkan adopsi dan pengembangan lebih lanjut oleh peradaban lain, terutama Kekaisaran Romawi. Orang-orang Romawi memodifikasi desain awal untuk menciptakan derek yang lebih besar dan kuat, yang mereka gunakan dalam pembangunan amfiteater, akuaduk, dan struktur monumental lainnya di seluruh kekaisaran mereka. Meskipun teknologi ini akhirnya digantikan oleh metode pengangkatan yang lebih canggih, derek roda injak Yunani tetap menjadi bukti kecerdikan dan keahlian teknik orang-orang Yunani kuno yang mampu menciptakan solusi praktis untuk tantangan konstruksi yang kompleks dengan sumber daya yang terbatas. Mesin penjual otomatis Hero. Hero dari Alexandria, seorang insinyur dan matematikawan Yunani yang hidup pada abad pertama Masehi, menciptakan mesin penjual otomatis pertama di dunia untuk melayani kebutuhan kuil-kuil di Alexandria. Mesin ini dirancang untuk mengatasi masalah pengambilan air suci yang berlebihan oleh para pengunjung kuil, sekaligus membebaskan para pendeta dari tugas mengumpulkan uang. Perempuan ini menunjukkan kecerdasan mekanis Hero yang luar biasa, yang juga tercermin dalam berbagai karyanya yang lain seperti mesin uap sederhana dan perangkat yang digerakkan angin. Mekanisme mesin penjual otomatis Hero beroperasi dengan prinsip yang sederhana namun efektif. Ketika pengunjung kuil memasukkan koin ke dalam slot di bagian atas mesin, koin tersebut akan jatuh ke sebuah panci yang terhubung dengan tuas. Berat koin menyebabkan panci miring yang kemudian menggerakkan tuas untuk membuka katup. Pembukaan katup ini memungkinkan sejumlah kecil air suci mengalir keluar dari mesin. Sistem ini memastikan bahwa setiap pengunjung hanya menerima jumlah air suci yang sesuai dengan nilai koin yang dimasukkan. Penemuan Hero ini tidak hanya menunjukkan pemahaman mendalam tentang mekanika, tetapi juga mencerminkan kebutuhan praktis masyarakat pada zamannya. Meskipun teknologi ini kemudian terlupakan selama berabad-abad, konsep dasarnya menjadi cikal bakal mesin penjual otomatis modern yang kita kenal saat ini. Baterai Baghdad. Baterai Baghdad, sebuah artefak misterius yang ditemukan pada tahun 1936 di desa Kuyut, Roboua, dekat Baghdad, Irak, telah memicu perdebatan dan spekulasi di kalangan arkeolog dan ilmuwan selama beberapa dekade. Artefak ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sebuah pot terakota setinggi sekitar 14 cm, silinder tembaga yang melekat pada mulut pot menggunakan segel dari campuran timbal timah, dan batang besi yang ditempatkan di dalam silinder tembaga. Baterai Baghdad diyakini berasal dari periode Parthia yang berada pada tahun 247 sebelum Masehi sampai 224 Masehi atau Sasania 224 sampai 651 Masehi. Meskipun beberapa ahli lebih condong pada era Sasania berdasarkan gaya keramik yang digunakan. Wilhelm Koenig, seorang arkeolog Jerman yang menjabat sebagai asisten direktur Museum Nasional Irak saat itu, adalah orang pertama yang mengusulkan bahwa artefak ini mungkin berfungsi sebagai baterai primitif. Pada tahun 1940, Koenig menerbitkan sebuah tulisan yang menduga bahwa artefak tersebut merupakan sel galvanik, yaitu sebuah alat yang dapat menghasilkan arus listrik dengan menggunakan reaksi kimia antara dua logam yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Hipotesis ini jika benar akan mendahului penemuan Alessandro Volta tahun 1800 yang dianggap sebagai penemu baterai modern. Beberapa percobaan telah dilakukan untuk menguji kemampuan baterai Baghdad yang menghasilkan listrik. Salah satu yang paling terkenal adalah percobaan yang dilakukan oleh F.M. Gray, seorang teknisi dari General Electric High Voltage Laboratory, pada tahun 1978. Gray membuat replika baterai Baghdad
dan mengisinya dengan cairan asam yang menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 sampai 2 volt. Meskipun hasil ini menunjukkan bahwa artefak tersebut memang dapat berfungsi sebagai baterai, masih ada perdebatan mengenai tujuan sebenarnya dari benda ini pada masa kuno. Alat tekan tuas Yunani. Alat tekan tuas Yunani merupakan salah satu penerapan paling awal dan penting dari prinsip tuas yang dikembangkan oleh ilmuwan dan insinyur Yunani kuno. Perangkat ini memanfaatkan prinsip mekanik sederhana namun kuat untuk memperbesar gaya, memungkinkan penggunaannya untuk menghasilkan tekanan atau mengangkat beban yang jauh lebih besar daripada yang mungkin dilakukan dengan kekuatan otot manusia saja. Archimedes, salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh dari era Yunani kuno, memainkan peran kunci dalam memahami dan mengartikulasikan prinsip-prinsip di balik tuas yang kemudian diterapkan dalam berbagai alat mekanis termasuk alat tekan tuas. Penggunaan alat tekan tuas Yunani sangat luas dan berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan dan ekonomi Yunani kuno. Dalam produksi pertanian, alat ini menjadi sangat penting untuk mengekstrak minyak zaitun dari buah zaitun dan membuat anggur dari anggur. Proses ini melibatkan penempatan bahan baku di bawah balok kayu yang besar yang bertindak sebagai tuas dengan beban berat ditempatkan di ujung yang berlawanan untuk memberikan tekanan. Efisiensi mekanis dari desain ini memungkinkan ekstraksi yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode manual, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan output ekonomi. Selain aplikasi pertanian, alat tekan tuas Yunani juga memainkan peran penting dalam proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur. Kemampuannya untuk mengangkat dan memindahkan beban berat membuatnya menjadi alat yang tak ternilai dalam pembangunan bangunan-bangunan monumental seperti kuil dan teater. Insinyur Yunani menggunakan prinsip tuas untuk merancang derek dan pengungkit yang mampu mengangkat dan menempatkan blok batu besar dengan presisi yang luar biasa. Penggunaan alat-alat ini memungkinkan pencapaian arsitektur yang mengesankan yang masih dikagumi hingga saat ini. Menunjukkan kecanggihan pemahaman mekanik Yunani kuno dan kemampuan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dalam aplikasi praktis. Hydraulus atau organ air. Hydraulus atau organ air merupakan salah satu instrumen keyboard tertua yang diketahui dalam sejarah musik. Diciptakan sekitar tahun 250 sebelum Masehi oleh Ctesibius dari Alexandria, seorang insinyur dan matematikawan Yunani. Hydraulus menandai awal era baru dalam teknologi musik. Instrumen ini menggabungkan prinsip-prinsip hidrolik dan inovasi musikal, menggunakan sistem air yang canggih untuk mengatur tekanan udara yang mengalir melalui pipa-pipanya. Ctesibius yang awalnya bekerja sebagai tukang cukur mengembangkan hydraulus sebagai bagian dari berbagai penemuannya di bidang teknik, termasuk pompa air dan jam air yang lebih akurat. Cara kerja hydraulus cukup kompleks namun efektif. Udara dipompa ke dalam reservoir udara menggunakan pompa tangan. Tekanan udara ini dijaga konstan oleh berat air yang dipindahkan. Udara bertekanan kemudian dialirkan ke dalam wind chest, di mana tuts mengarahkan udara ke pipa-pipa dengan panjang yang bervariasi. Ketika udara bertekanan memasuki pipa, terbentuklah gelombang stasioner di dalamnya, menghasilkan nada yang dapat didengar. Setiap pipa menghasilkan hanya satu nada dengan volume tetap, kecuali jika ada perubahan pada tekanan udara. Sistem ini memungkinkan hydraulus menghasilkan suara yang kuat dan berkelanjutan, menjadikannya ideal untuk pertunjukan di luar ruangan dan hiburan publik di arena Romawi kuno. Popularitas hydraulus meluas di dunia Helenistik dan Kekaisaran Romawi, digunakan dalam berbagai acara publik dan pribadi. Suaranya yang keras dan penetratif membuatnya cocok untuk menandai awal dan akhir pertarungan atau pertunjukan di arena. Meskipun hydraulus akhirnya digantikan oleh organ pneumatik yang menggunakan bellow sebagai pengganti sistem air yang rumit, pengaruhnya terhadap perkembangan musik dan teknologi tidak bisa diabaikan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam hydraulus meletakkan dasar bagi pengembangan organ pipa modern. Bahkan setelah penggunaannya menurun di barat sekitar abad ke-5 Masehi, konsep dan teknologinya terus mempengaruhi perkembangan instrumen musik di masa depan. Penemuan hydraulus oleh Ctesibius tidak hanya menandai tonggak penting dalam sejarah musik,
tapi juga mencerminkan tingginya tingkat inovasi dan kreativitas di Alexandria kuno. Mekanisme Antikythera. Mekanisme Antikythera yang ditemukan pada tahun 1901 oleh penyelam spons di lepas pantai Pulau Yunani Antikythera merupakan salah satu artefak paling menakjubkan dan misterius dari dunia kuno. Perangkat ini yang berasal dari sekitar 150 sampai 100 sebelum Masehi sering disebut sebagai komputer analog pertama yang diketahui di dunia. Terdiri dari setidaknya 30 roda gigi perunggu yang rumit, termasuk roda gigi diferensial yang canggih. Mekanisme ini menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi yang mengejutkan untuk zamannya. Kompleksitas dan presisi mekanisme ini mengungkapkan bahwa peradaban Yunani kuno memiliki pemahaman yang jauh lebih maju tentang astronomi dan mekanika daripada yang sebelumnya diperkirakan oleh para ilmuwan. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa mekanisme Antikythera memiliki fungsi yang sangat kompleks. Perangkat ini mampu memprediksi posisi matahari, bulan, dan kemungkinan besar kelima planet yang dikenal pada masa itu: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Selain itu, mekanisme ini juga dapat menghitung fase bulan, memprediksi gerhana matahari dan bulan menggunakan siklus Saros 223 bulan, serta memodelkan orbit bulan yang tidak teratur. Kemampuan prediktif yang luar biasa ini membuatnya berharga baik untuk astronomi ilmiah maupun untuk tujuan astrologi dalam masyarakat Yunani kuno. Kecanggihan mekanisme Antikythera terlihat jelas dari struktur internalnya. Perangkat ini menggunakan sistem roda gigi yang sangat maju, termasuk roda gigi epikiklik dan mekanisme slot dan pin untuk meniru gerakan variabel bulan. Tingkat kerumitan mekanis seperti ini tidak terlihat lagi hingga munculnya jam katedral abad pertengahan, lebih dari 1000 tahun kemudian. Penemuan ini menantang teori yang berkembang selama ini tentang kemampuan teknologi zaman kuno, menunjukkan bahwa peradaban Yunani kuno memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang jauh melampaui apa yang sebelumnya diyakini. Mekanisme Antikythera merupakan bukti kuat adanya mesin kuno yang sangat maju, dengan ukuran sekitar 34 cm x 18 cm x 9 cm dan roda gigi terbesar berdiameter sekitar 13 cm. Perangkat ini menunjukkan tingkat presisi manufaktur yang luar biasa untuk zamannya. Seismoskop Zhang-Heng. Seismoskop Zhang-Heng diciptakan pada tahun 132 Masehi, merupakan penemuan revolusioner yang menandai awal era baru dalam pemahaman manusia tentang fenomena seismik. Alat ini berbentuk wadah perunggu besar dengan diameter sekitar 6 kaki, menyerupai samovar raksasa. Ornamen 8 naga perunggu mengelilingi badan alat, masing-masing menghadap ke 8 arah mata angin utama. Setiap naga memegang bola perunggu kecil di mulutnya, sementara di bawahnya terdapat 8 kodok perunggu dengan mulut terbuka lebar, siap menangkap bola yang jatuh. Desain yang rumit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pendeteksi gempa, tapi juga merupakan karya seni yang mencerminkan kecanggihan teknologi dan estetika Tiongkok kuno. Mekanisme kerja seismoskop Zhang-Heng masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ilmuwan modern. Namun prinsip dasarnya cukup jelas. Di dalam wadah terdapat pendulum yang sangat sensitif yang akan bereaksi terhadap getaran seismik bahkan dari jarak ratusan mil. Ketika terjadi gempa, pendulum akan bergerak dan mengaktifkan mekanisme yang menyebabkan salah satu naga melepaskan bola perunggu dari mulutnya. Bola ini kemudian jatuh ke mulut kodok di bawahnya, menghasilkan suara yang menarik perhatian pengamat. Arah jatuhnya bola menunjukkan arah datangnya gelombang seismik, memberikan informasi berharga tentang lokasi pusat gempa. Keakuratan seismoskop Zhang-Heng terbukti dalam sebuah insiden terkenal pada tahun 138 Masehi. Alat ini mendeteksi gempa yang terjadi ratusan mil jauhnya di wilayah barat Loyang, meskipun tidak ada yang merasakan getaran di ibu kota. Beberapa hari kemudian, laporan tentang gempa besar di wilayah tersebut tiba, membuktikan keakuratan alat Zhang-Heng.